Stikom Ambon berkomitmen wujudkan pendidikan, bangun negeri Maluku jadi yang lebih maju. Stikom Ambon berkualitas, Maluku jadi cerdas, tunjukkan pada semua. Kami bangga Stikom ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah jaringan tertutup. Sini dari tertutup itu menghubungkan perangkat yang sama. Jadi di sini saya akan merancang kabel pos. Oke, nah rangkaiannya itu yang pertama kita siapkan itu namanya kabel UTP ini, namanya kabel UTP. Habis itu kita siapkan konektor RJ45 ini, RJ45. Habis itu tas crimping, ini tas crimping untuk memotong kabel atau mengupas kabel, atau bisa pas kabelnya itu pakai pisaunya ini. Habis itu ini lantester ini untuk mengecek susunan kabelnya itu, apakah susunannya benar atau salah. Nah, Oke, kita langsung saja buat kabelnya. Buka ini. Oke, kita ini kabel UTP-nya. Nah, jadi kita buat unit pertama. Untuk ukur ini panjang di website itu ukurnya begini supaya lepas. Kita tahu, jadi ragu-ragu kita lepas kabelnya. Saya menggunakan pisau pertama. Kita putar saja ini pisaunya. Oke, saya lepas sini. Oke, lepas. Ini panjang bolong-bolong. Oke, selesai kita lepas. Itu susunan pertama itu dia sama yang susunan kabel strike. Ya, kabel strike itu untuk yang pertama ini ujung A1 ini dia sama susunan sampai kabel strike. Jadi yang pertama itu putih orange dia dimulai. Putih orange, situ putih hijau biru. Nah, ini putih hijau biru. Selesai itu putih biru hijau. Putih biru hijau. Oke, situ putih coklat. Oke, selesai itu kita susun, kita keraskan. Oke, Bila mama kumpulnya taruh di mana? benar. Di dalam lemari. Situ kita potong, luruskan. Saya itu ukuran sini, saya sini masuk sini. Oh, oke, pas ya. Situ kita masukkan. Jadi kalau kita masukkan konektornya itu minimal tangkainya itu di bawah. Nah, jadi di situ kita masukkan ya. Ini. Oke, kita sinar. Kita crimping dia. Crimping. Oke, sedikit bungkus seperti itu begini. Itu unjuk kedua, jadi susunan kabel pertama itu sudah selesai. Sekarang susunan kabel kedua. Saya bisa pakai ini crimping, bisa lepas kabelnya. Ya, putus saja ini. Oke, sudah selesai. Oke, susunan kedua ini dia berbeda dari susunan pertama. Jadi susunan kedua ini mulai dari putih hijau, putih orange biru.
Tadi kita harus dulu. Situ putih, biru, hijau. Putih, biru, hijau. Putih, coklat terakhir. Ini ya. Orange. Coklat. Oke. Ini begini. Keraskan. Coba putih, orange, putih orange, biru. Putih orange, biru, putih biru, hijau, putih coklat ya. Oke. Tekan lurus. Oke, jika sudah selesai susunannya, kita ini tangkainya sama yang ujung pertama, tangkainya di bawah baru kita masukkan. Orange-nya itu putih, hijau-hijaunya itu dari kiri ya, kita masukkan. Oke, itu kita pimpin dia. Oke, pimpin tadi. Oke, sekarang kita coba di lantai setiap. Oke, baik, di sini kita tesnya kabel tadi kita sudah rancang. Jadi ini ujung pertama tadi saya taruh di sini. Ujung pertama. Nah, ujung pertama itu susunannya dari 1 sampai 8. Nah, itu urutannya. Situ ujung kedua. Ini ujung kedua saya taruh di sini. Itu urutannya dari 361, 452, 78. Oke. Kita cek ya. Kita intai pertama. Lihat sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu yang di sini dari 3 6 1 4 5 2 7 8. Oke. Benar ya? Oke, baik. Di sini kita setting pada komputer 1. Dan sebelumnya saya telah menghubungkan kabelan cross komputer 1 dengan komputer 2. Oke, habis itu di bagian komputer 1 kita setting dulu IP address. Oke, masuk di Windows ini, tulis saja control panel. Control panel akan muncul begini, kita klik. Jika muncul begini, maka kita pilih network and internet. Klik. Situ kita network and sharing center. Selesai itu maka kita pilih change adapter setting. Jadi di bagian tadi ini sudah terkoneksi menggunakan kabelan atau cross, itu menghubungkan komputer dengan komputer. Itu fungsinya dari cross. Kita klik kanan, properties. Oke, di bagian sini kita pilih internet protocol version 4 TCP atau IPv4. Oke, kita klik. Oke, di situ kita pilih use the following IP address. Kita masukkan kode IP-nya di sini 192.168.1. Saya klik sini 1 karena komputer pertama. Jadi habis itu subnet mask itu kita klik secara otomatis akan menghasilkan angka itu 255. Oke, selesai itu kita klik OK. Klik OK lagi. Selesai itu kita telah set IP address pada komputer 1. Sekarang kita buat workgroupnya. Oke, kita pilih Windows ini, tulis saja control panel sama yang tadi. Oke, selesai control panel, kita pilih system and security. Itu kita masuk apa ya? Oke, kita masuk di sistem. Bagian sistem sini, habis itu kita pilih ini setting.
Jadi ini sistem ini ya, sudah ada dua ini. Oke, di situ kita pilih change. Nah, jadi pada name-nya ini itu terserah kita mau tulis komputer nama komputernya apa. Jadi saya tulis contohnya sini PC 1. Habis itu nama workgroupnya apa? Saya tulis workgroupnya, contohnya saya tulisnya komputer. Jadi workgroupnya ini komputer 1 dengan komputer 2 itu harus sama. Workgroupnya harus komputer. Jadi kalau nama sini itu terserah kita saja namanya apa, PC-nya 1. Nah, jadi sini komputer, habis itu kita klik OK. Oke, kita klik OK. Kita OK lagi. Langsung close. Restart now. Oke, kita klik ini. Jadi sebelum saya restart now itu workgroupnya namanya sudah ada di sini komputer. Oke, kita restart. Oke, sekarang kita masuk di komputer 2. Jadi kita komputer 2 ini kita setting dulu di IP address sama dengan komputer pertama tadi. Kita setting IP address-nya. Kita masuk control panel. Kita klik. Situ kita pilih network and internet. Situ kita pilih network sharing center. Situ kita masuk change adapter setting. Nah, jadi ini internetnya sudah terhubungkan menggunakan kabelan atau close tadi, menghubungkan dua perangkat yang sama. Oke, kita klik kanan, pilih properties. Situ kita pilih internet protocol version 4 kurung TCP atau IPv4. Nah, kita klik. Habis itu kita pilih use the following IP address. Kita masukkan IP-nya. Nah, jadi IP-nya tadi kan komputer 1 kita samakan 92.168.1. Jadi di bagian sini kita tulis 2 karena ini kan komputer kedua. Kita klik 2. Jadi mas ini kalau kita klik secara otomatis akan tampil. Oke, 255, 255, 255. Oke, selesai itu kita klik OK. Klik lagi. Selesai itu kita buat workgroupnya seperti komputer 1 tadi. Kita masuk saja di sini control panel. Oke, kita pilih system and security. Kita pilih system. Habis itu kita pilih system protect. Jadi bagian laptop ini masuknya di sini system protect ini. Oke, kita pilih komputer name. Nah, jadi situ pilih change. Itu yang ini kita ganti namanya. Itu terserah kita mau tulis apa saja. Itu di bagian workgroupnya itu kita samakan dengan tadi komputer 1. Jadi harus sama dia punya workgroupnya. Tadi saya tulis komputer 1 itu namanya komputer. Kita pilih oke, jadi kan workgroupnya sama komputer 1 dan komputer 2. Jadi kita workgroupnya itu komputer. Kita klik OK. Kita tunggu ada loading. Nah, situ kita pilih OK. OK lagi. Situ restart now. Sekarang ini saya berada pada komputer 2, jadi ingin mengecek pada komputer 1. Jadi mengecek komputer 1 itu saja ping 192, IP-nya 168.1.1. Jadi klik enter. Jika muncul seperti my test kemudian 32
artinya bahwa komputer 1 sudah terhubung kepada komputer 2. Oke. Selanjutnya kita mengecek pada komputer 2. Oke, baik, di sini kita berada pada komputer 1 ingin mengecek pada komputer 2. Jadi misalnya di sini ping 192.168.1.2. Jadi mengecek komputer 2. Oke, kita situ kita klik enter. Nah, itu untuk mengecek pada komputer 2. Jadi kalau muncul BTS 32 maka itu sudah berhasil. Ini mengecek menggunakan CMD udah untuk melihatnya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya.